Berjumpa kembali di channel kita dari Pelokan Kalimantan Tengah. Salam budaya, Mahaga Budaya Dayak. Di sini kita kembali bercerita sedikit tentang Mandau, tetapi di bagian tali belawit. Kita bercerita sedikit tentang tali belawit. Nah, tentang ini sulat di bagian ini. Nah, sekarang saya akan menceritakan sedikit dari pembuatan ini sampai dia selesai. Ini kira-kira panjang penggaris ini 40 cm. Nah, di sini sudah 40 cm. Di sini sekitar 29 cm ya. Nah, ini kita lihat sebentar ya. Nah, di sini kita ulang ya. Nah, di sini sampai di sini kira-kira 40 cm. Nah, di sini kira-kira 30-an cm, sekitar 70 cm. Nah, ini ada yang agak kecil. Kita coba ukur 40 cm, sekitar 23 cm. Nah, ini tali belawit ini dibuat oleh orang Batu Puter. Saya lupa namanya karena saya pernah berkunjung ke situ 4 kali saja. Saya juga sudah lupa namanya. Nah, tapi saya kenal dan dia kenal baik sama kita. Nah, kalau ingin pesan ini bisa hubungi kita, bisa lihat di Facebook kita, bisa hubungi kita. Pembuatan ini sangat rumit, saudara-saudara. Ini terbuat dari rotan. Nah, ini yang kecil ya. Mungkin kecilannya hampir sama dengan ini. Nah, hampir sama besarnya. Orang merautnya ini hampir sama dengan ini. Nah, atau seperti tali ini senar raket ya. Nah, ini senar raket. Hampir besar dikit dari, hampir sama senar raket ini. Ini senar raket. Nah, ini kelihatan juga hampir sama senar raket. Nah, jadi membuatnya yang seperti ini sampai kecil seperti ini kan senar raket ya. Senar raket badminton. Nah, kecil aja. Nah, dari pencarian rotan sampai pengeringan, direbus, baru dikeringkan lagi, dibelah 4, dibelah lagi, dibelah. Akhirnya seperti ini. Nah, menggunakan alat yang sederhana, langge, pisau raut yang kecil itu yang di pinggir Mandau. Nah, ini buatan orang Batu Puter, Desa Batu Puter, Kecamatan Rungan Hulu, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Nah, bisa dicari di sana, banyak di Desa Batu Puter banyak orang yang bisa bikin ini. Bukan hanya satu, di sana juga banyak pengrajin di Desa Batu Puter. Ya, kalau ada waktu teman-teman bisa ke Desa Batu Puter, Kecamatan Rungan Hulu. Ini pembuatannya, ini mandau, khusus mandau yang agak kecil ya, bukan besar. Mandau yang jumbo enggak. Mandau yang jumbo dia mungkin agak besar dikit lagi ininya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan beda nih.
Dari besarnya, nah kelihatan beda. Kelihatan beda kan. Nah ini kelihatan beda ya. Nah, ini kan kelihatan beda nih. Nah, jadi agak besar dikit ini. Yang ini ada juga beda lagi ukurannya. Nah, terlihat di sini. Nah, ini kan kita lihat bedanya. Nah, beda kan. Nah, ini beda. Yang besar ini di bawah ya, beda. Nah, beda. Mungkin ini 1 mili lah. Ini 1 mili seperempat, malah kurang lagi dari 1 mili setengah ini kayaknya. Ini kuat bro. Nah, enggak lentur, enggak lembek ini, bagus. Rotannya pilihan. Nah, ini rotan sigi kalau kami bilang. Nah, ini bagus, kualitasnya kuat. Nah, ini kemarin saya ambil waktu warna hijau aja rotannya. Waktu sampai di sisi, waktu mereka buat ya masih hijau. Sekarang sudah mulai menguning. Lama kelamaan ini menjadi kayak dipernis. Kalau lama kelihatan gadingnya keluar. Ini dibilang kunci belawit 5. 1 2 3 4 5. Sepertinya ini dibuat berasal dari awalnya dari sini ya. Nah, dari belakang. Nah, ini di sini tempat, aduh apa lupa namanya ya. Di sini tempat terakhirnya, penguncian terakhir. Tapi sangat halus, nggak kelihatan seperti anyaman yang kocar kacir. Anyamannya rapi. Nah, di sini ada lubang ya bro. Nah, ini ada lubang. Nah, lubang ini digunakan, dijadikan untuk penyang. Nah, dimasukkan di sini gimat. Nah, gimat. Nah, ini gimat juga dimasukkan di sini. Nah, bisa juga botol. Nah, di sini dimasukkan gimat. Ini ada juga yang enggak pakai itu. Nah, ini enggak ada yang berlubang, tergantung pesanan orang. Enggak ada lubangnya ya. Kalau ini ada 2 yang pakai lubang, ada 2 juga yang enggak pakai lubang. Ini pakai lubang. Ini besarnya hampir sama, tapi masih besar yang ini. Nah, ini kan ada 3 nih. Ini ada 3 jenis nih. Sebentar ya. Nah, ini ada 3 jenis. Nah, kelihatan dari lingkarannya yang besar yang mana. Ini yang paling besar, ini yang besar, ini yang kecil, ini yang tanggung. Bisa juga pesan kalau mandaunya, ini ukuran mandau yang 40 sampai 50 aja bro. Ini bilahnya. Nah, kalau mandau lebih dari 50, dia harus besar dikit rautan-rautannya. Nah, jadi agak besar dikit kan, disesuaikan dengan bilah mandau, dengan mandaunya. Jadi kelihatan cantik, dijadikan hiasan pusaka biar anak cucu kita nanti lihat. Ini saya yakin, ini keras bro. Pembuatan ini bukan rotan sembarangan, rotan yang pilihan, sehingga ratusan tahun sampai dilihat anak cucu kita masih akan awet saja, nggak bakal hilang putus, karena ini pilihan rotan. Nah, ini kan tergantung orang pesanan. Ada yang 2 jari saja di sini batas ini. Nah,
Ini kan ini 3 jari ya. Nah, batasnya di sini untuk simpan diikat di mandal. Nah, di sini dia lebih dari 4 jari. Nah, karena ini untuk fungsinya dia bikin panjang untuk buat masukin jimat-jimat, masukin ke dalam sini seperti kayu-kayu bertuah atau apa, tinggal dibikin tutupnya gini pakai kain kan, ditutup jadi nggak nampak lah penyangnya seperti kayak orang yang belantungan yang fungsinya sama saja di sini. Nah, ini menggunakan rotan 32 helai, 32 helai pucuk helai rotan. Kalau pengalaman masalah tali belawit ini, mungkin ini yang terbaik, salah satu lah yang terbaik. Banyak pengrajin, banyak penjual tali belawit, harga bervariasi. Nah, kalau mau seperti ini bisa pesan ke tempat kita di Facebook kita Nandar Gumas ya, atau seller kita Arjian Facebooknya, Jian Facebooknya, atau teman kita Dian, karena Dian sering karena Dian itu teman kita yang ada di Batu Puter, kerja di Batu Puter atau Gel ya. Nggak sembarangan ini bro, ini enggak lembek kayak apa, agak keras ya. Nah, biarpun dia untuk mandau kecil yang ini, tapi kuat, nggak lembek, bagus. Nah, di sini bermacam-macam ya. Ini ada belawit 5 namanya. Nah, ini menggunakan 32 daun helai rotan. Ada juga yang cuman 2 ini saja. Nah, yang biasa dia menggunakan kalau dua rajah ini kan rajah ya. Yang ini saja yang dipakai dan yang ini saja. Yang ini enggak dipakai. 3 ini enggak dipakai. Ada juga yang satu saja kunciannya, cuman 1 di atas saja. Ada juga yang 3, ada juga yang tidak pakai kuncian. Nah, yang tidak pakai kuncian itu namanya belawit biasa, nggak pakai kunci. Nah, belawit biasa itu ada yang dari 4 daunnya, ada yang 8, ada yang 16, ada yang 32 juga. Nah, sekarang kita bercerita ini kuncian atau rajah yang dibuat dari rotan, berbeda-beda. Nah, ini beda-beda rajahnya. 5 macam ini beda-beda rajahnya. Dipercaya orang zaman dulu nggak boleh ini dilangkahin manusia atau binatang, kucing atau anjing nggak bisa ini langkahin ini. Cuman sekarang saya tidak tahu rajah ini namanya rajah apa. Nah, ini saya tidak tahu rajahnya rajah apa. Yang seperti ini juga rajahnya apa, yang seperti ini juga rajahnya apa. Nah, seperti ini juga nggak tahu saya. Nah, kalau teman-teman kita semua yang ada di YouTube ini boleh komentar kalau mereka kawan-kawan tahu, kita berbagi ilmu. Ini namanya apa, ini belawit 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tinggal bilang belawit satunya namanya ini, belawit 2 namanya ini,
Belawi 3 namanya ini, Belawi 4 namanya ini, Belawi 5 namanya ini. Tolong kawan-kawan dikomentarkan, silahkan komentar, berbagi. Saya masih kurang referensi lah, seperti itu. Nah ini biasanya, ini kan awalnya dari sini ya. Kalau saya lihat ini awalnya dari sini nih. Di sini yang terakhir lah kunciannya. Menurut pengalaman masing-masing pembuat ini masing-masing. Ada yang juga yang dari sini. Nah, dari sini ada juga. Ada juga yang dari tengah. Nah, dia bikin dari sini awal, di sini awal juga, nanti di tengah digabungkan di tengah. Nah, sehingga bagus, nggak kelihatan kan oleh tertutup nanti oleh apa namanya, oleh rotan untuk mengikat di mandau, nggak kelihatan kan di sini sambungannya. Nah, itu tergantung si pembuat ini, tergantung kalau dia merasakan sulit lewat belakang sini awalnya lewat depan sini dia. Kalau dia biasa lewat dari sini atau di sini juga dia bisa, berarti dia mau ketemukan di sini. Nah, jadi kelihatan di sini rotan-rotan ini menjadi satu di sini, agak tebal, jadi kuat di sini. Nah, nggak kelihatan sambungan-sambungan atau kuncian akhir ini. Nah, kalau ini juga nggak kelihatan ini kuncian akhirnya, sangat rapi sekali orang yang bikin ini. Nah, kalau mau lihat di sini ada foto saya dengan pembuatnya dari Desa Batu Puter, Kecamatan Rungan Hulu, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Ada fotonya. Saya berkunjung ke tempat pembukinan ini. Orang yang tua, masih hebat, matanya pun masih bagus dengan peralatan sederhana. Nah, lihat di sini ya. Nah, ini oke. Nah, kan sudah kelihatan namanya, nanti saya bikin namanya di itu ya. Ini kemarin pesanan khusus buat saya yang besar ini. Nah, yang ini kan besar karena mandau saya ukurannya 50 cm ke bawah, 47 cm mandau saya. Jadi saya bikin khusus buat saya coba buat ke tempat itu. Nah, ini punya saya karena mandau saya itu 47 cm, bilahnya 47 cm. Saya rasa nanti kalau sudah selesai cocoklah dibuatkan, dipasang di mandau. Saya pesan mandau dengan Abang Nopri. Nah, sebenarnya Abang Nopri pun bisa bikin seperti ini. Nah, jadi karena kita berbagi rezeki untuk pengrajin-pengrajin, nah, saya mencoba menggabungkan mandau saya itu, digabungkan pembuatan-pembuatan dari Nopri, Kiran, dan ini dari Desa Batu Puter. Nah, oke, kita lanjut ke yang ini. Ini buatan kawan kita Ogel dari Desa Batu Puter juga, Dian Sumitro nama aslinya. Nah, ini bisa hubungi kita. Pembuatan surat ini kami siap membantu membuatkan seperti ini. Ini surat 5 ya, diganggang. Besarnya hampir persis seperti ini. Nah, ini tali senar raket ini. Nah, hampir sama seperti ini besarnya. Sayang, kemarin aku ada ini buat sendiri yang ini. Nah,
Ini terbuat dari, kalau kami bilang ini ganggangnya dari limau kambe. Limau kambe jeruk hutan atau limau bawui sama saja. Nah, ini juga limau kambe, dan ininya sulat satu saja, buatan Ogel juga, Dian Sumitro dari desa Batu Puter. Kebetulan kawan kita itu bekerja di Satpol PP, jadi dia pulang pergi karena anak istrinya ada di Batu Puter. Nah, kalau dia Jumat dia pulang ke menjenguk anak istrinya kan. Nah, di sini ada tanduk juga. Nah, ini tanduk. Nah, kelihatan kerapian pembuatan ini bagus. Ini tenaknya juga, ini tenak ya, tenaknya kalau kami bilang tena. Untuk penghitaman ini namanya tena. Nah, ini menggunakan daun-daunan bro. Nah, salah satunya daunnya ada daun jengkol itu lah, yang suka dimakan, itu diambil daun. Kalau mau lebih hitam dari ini lagi, cukup dengan daun jengkol atau daun jorak kami bilang di sini, atau dicampur dengan tanco bubuk. Nah, dimasukkan di tempat untuk merebus, dihitamkan, di situ hitam, dijamin hitamnya hitam tua dari ini. Seperti ini hitamnya bro. Nah, seperti ini hitamnya, seperti pabrikan dan ini. Nah, bagus, dijamin pakai tanco, direbus pakai tanco, daun jorak ya bagus. Nah, di sini kalau masalah ini bisa hubungi kita. Pembuatan gagangnya juga bisa, karena mandau itu harganya lumayan mahal. Mungkin kawan-kawan bisa dari tali belawitnya dulu atau ganggangnya dulu yang diukir, atau bertahap kan, beli bilahnya dulu. Nah, seperti punya kita ini ada bilah di situ ya, tanduknya lagi beli, itu kan mahal. Jadi sedikit-sedikit bisa. Nah, ini ada ya gantungan juga dari tanduk, sisa tanduk untuk ya gantung-gantungan di mandau lah, untuk perhiasan. Nah, ini kuncian namanya bro. Nah, ini kita dapatkan di hutan. Nah, ini namanya, sebentar ya, saya jamur ya. Ini jamur hutan yang sudah fosil. Nah, nggak bakal pecah. Ini sudah. Jadi ini jamur pali atau ulat pali kami bilang. Banyak di hutan, banyak. Tapi kita ambil ini seperti ini ulat pali ya. Nah, sudah saya bor. Kita bor sudah. Ini ulat pali namanya. Ini banyak ulat pali. Nah, mungkin ini ada buahnya juga. Saya masih kurang tahu karena kami biasanya ke hutan ngambil ini juga. Karena ini ulat pali biasanya kami bakar, bikin rabun gitu. Rabun untuk kalau dibakar kan gasap nih. Jadi yang ganggu nggak berani dekat gitulah, yang orang sebelah gitulah nggak berani dekat. Nah, oke, terima kasih semuanya kawan-kawan. Salam budaya, Mahaga budaya Dayak. Terima kasih.
Jangan lupa like dan subscribe channel kita Kearifan Lokal Kalimantan Tengah. Oke, selamat berjumpa kembali.